Halo semuanya, balik lagi di channel Satu Cerita. Kali ini aku akan membawakan kisah dari seorang manusia yang berhasil selamat dari ledakan suar matahari yang menghancurkan bumi. Film ini berjudul Finch yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Lantas bagaimanakah cerita selanjutnya? Tidak usah membuang waktu lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah kejadian ledakan suar matahari 20 tahun lalu, terlihat bumi sekarang begitu tandus dan ditutupi oleh hamparan padang pasir tanpa tanda-tanda kehidupan satupun. Tapi tak lama kemudian terlihat seorang pria berjalan di tengah reruntuhan kota. Pria itu mengenakan pakaian pelindung sinar ultraviolet bersama robotnya. Kemudian mereka berjalan memasuki bangunan Indomaret yang telah terbengkalai. Pria itu bernama Vince dan robotnya bernama Dewi yang membantunya mengais persediaan makanan yang tersisa. Kemudian saat Vince menemukan makanan anjing, ia sangat senang. Setelah selesai mencari persediaan makanan, Vince menandai gedung itu dengan pilok berwarna merah, lalu kembali ke dalam truknya. Kemudian Vince membuka map untuk mencari gedung mana lagi yang belum dia masuki. Di tengah perjalanan mencari kitab suci, gedung lagi maksudnya, Vince dihadapkan dengan badai pasir raksasa. Ia sangat takut sehingga langsung memutar balik truknya dan segera pulang. Sesampainya di pabrik kosong yang ia gunakan sebagai rumah, ia langsung menarik Dewi untuk masuk ke dalamnya. Setelah aman, Vince kemudian membersihkan diri, pakaian dan juga robot Dewi agar pasir tidak merusak sistemnya. Vince juga memiliki anjing yang diberi nama Goodyear yang ia temukan saat sedang mencari persediaan makanan. Di waktu luangnya, Vince menghabiskan waktunya dengan membaca buku yang ia temukan saat berkeliling. Vince sadar dengan kondisi tubuhnya yang telah menua, ditambah lagi ia terpapar radiasi sinar UV, membuat ia sangat lemah dan sakit-sakitan. Vince kemudian membuat sebuah robot untuk membantunya melakukan hal-hal berat. Ia memanfaatkan buku-bukunya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya agar dia bisa memasukkan informasi tersebut ke dalam chip si robot. Awalnya robot itu kesulitan saat berkomunikasi dengan Vince. Tapi setelah Vince memperbaiki sistemnya, akhirnya robot itu bisa berkomunikasi dengan lancar dan menanggapi setiap perkataan Vince. Vince juga menambahkan beberapa peraturan pada si robot, yaitu 1. Robot tidak boleh melukai manusia. 2. Robot tidak boleh membiarkan manusia kesusahan. Dan ketiga, robot harus bisa menjaga Goodyear saat Vince tidak ada di sana untuk menjaga mereka. Kemudian saat Vince sedang memperbaiki peralatan miliknya di luar, ia melihat sebuah badai super besar yang bergerak menuju ke arahnya. Dan ketika ia mencoba menggunakan sistem yang ada pada si robot untuk meramalkan badai tersebut, akhirnya ia sadar bahwa ternyata badai itu akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Vince sangat yakin bahwa ia tak mungkin bisa bertahan selama 40 hari dengan persediaan yang sangat sedikit. Hingga ia pun berencana untuk melakukan perjalanan jauh menuju suatu tempat yang selama ini belum pernah ia kunjungi, yaitu San Francisco. Karena badai itu akan tiba dalam waktu 24 jam ke depan, Vince pun segera memasangkan seluruh perlengkapan milik si robot agar robot itu bisa berjalan dan bergerak layaknya seorang manusia. Awalnya robot itu sempat mengalami kesulitan saat ia mencoba berjalan menggunakan kakinya. Tetapi pada akhirnya ia pun bisa berjalan dengan lancar. Bahkan saat ini ia sudah bisa berlari. Setelah selesai menyiapkan seluruh perlengkapan, mereka berempat segera pergi dari sana dengan menggunakan sebuah mobil van yang telah dimodifikasi oleh Vince agar mereka bisa bertahan dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dalam perjalanan mereka tak pernah bertemu dengan seseorang, bahkan semua tempat yang mereka lewati telah diselimuti oleh hamparan padang pasir dengan suhu lebih dari 70 derajat Celcius ketika matahari berada tepat di atas mereka. Bahkan tempat yang dulunya dipenuhi oleh banyak bunga pun kini telah berubah menjadi gundukan-gundukan pasir setelah 10 tahun terpapar oleh panasnya sinar ultraviolet.
Setelah mereka berada cukup jauh dari badai tersebut, Vince memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu agar ia bisa memperbaiki si robot, karena robot itu mengatakan ada sesuatu yang aneh di dalam kepalanya. Kemudian Vince mencoba mengajak robot itu keluar agar ia bisa mengajarkan pada si robot apa saja yang harus mereka lakukan. Salah satunya yaitu mencari makanan. Selain itu, Vince mengajarkan si robot agar ia bisa menggunakan inisiatifnya dalam melakukan berbagai hal. Dan ia juga mengajarkan tentang hal-hal kecil yang dapat membuat mereka merasa bahagia, termasuk memasak popcorn di tengah teriknya matahari. Namun tanpa mereka sadari, ternyata badai itu bergerak jauh lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Sehingga mereka berdua pun segera masuk ke dalam van dan pergi sejauh yang mereka bisa. Tetapi meski begitu, kecepatan mobil van mereka tampaknya tak bisa mengungguli kecepatan dari badai tersebut. Sehingga Vince terpaksa turun dari mobil agar ia bisa mengikat mobil itu dengan menggunakan paku pasak. Dengan bantuan dari si robot, Vince akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Dan ketika salah satu tornado mulai menabrak mobil mereka, beberapa paku sempat terlepas karena kecepatan putaran tornado itu lebih cepat dari tornado yang biasanya. Untungnya salah satu pasak yang dipasang oleh si robot tertancap di tanah dengan sangat kuat, sehingga mereka pun berhasil bertahan hidup dari tornado berkecepatan super tersebut. Tetapi tak hanya itu, ternyata kekuatan si robot jauh lebih kuat dari perkiraan Vince, karena ia bisa mengangkat mobil itu dengan sangat mudah saat Vince hendak mengganti ban yang sudah rusak tersebut. Vince merasa bahwa si robot harus memiliki namanya sendiri, dan ketika ia mengatakan hal tersebut, si robot pun merasa sangat senang karena selama ini ia ingin Vince memanggil dirinya dengan nama yang keren. Setelah berdebat cukup lama, si robot akhirnya memutuskan untuk menggunakan nama Jeff sebagai nama panggilannya. Keesokan harinya, entah mengapa Jeff Goodyear dan Dewey saling menggonggong satu sama lain, hingga membuat Vince terbangun sambil marah-marah. Dan ketika ia menanyakan pada Jeff mengapa ia melakukan hal itu, ternyata Jeff mencoba mempelajari bahasa anjing karena selama ini Goodyear tak bisa akrab dengan dirinya. Mendengar hal itu, Vince kemudian menceritakan tentang masa lalunya ketika ia masih bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Ia mengatakan pada Jeff bahwa kepercayaan terhadap seseorang dapat membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Seperti saat ia bekerja dengan timnya dalam menyelesaikan suatu masalah, Vince berharap bahwa suatu hari Jeff bisa mendapatkan kepercayaan dan berteman dengan Goodyear, karena sepertinya kesehatan tubuhnya pun semakin lama semakin memburuk. Tak lama kemudian, saat Vince menemukan sebuah restoran, ia dan Goodyear mencoba mencari sesuatu yang bisa mereka makan di sana. Sementara Jeff bertugas untuk menjaga mobil van tersebut, namun karena penasaran, Jeff justru mencoba mengemudikan mobil van itu. Hingga membuat Vince sangat marah padanya. Vince selalu mengatakan bahwa tubuh manusia dan hewan berbeda dengan tubuh yang dimiliki oleh Jeff, karena mereka akan langsung terbakar saat terkena cahaya matahari. Mendengar hal itu, Jeff merasa sangat sedih karena sebenarnya ia hanya ingin membantu Vince dalam melakukan beberapa hal. Dan ketika Vince menyadari keinginan Jeff, ia pun akhirnya mau mengajari Jeff bagaimana caranya mengemudi dengan baik dan benar. Lalu ketika malam tiba, mereka pun mulai menikmati pemandangan fenomena aurora borealis yang sangat indah tanpa harus pergi ke kutub utara terlebih dahulu. Di sana Jeff sempat bertanya mengapa mereka tak berpergian saat malam hari untuk menghindari cahaya matahari, dan Vince pun menjawab bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari debu, suhu panas, bahkan radiasi sinar ultraviolet, yaitu manusia yang kelaparan. Keesokan harinya, ketika Jeff menyadari bahwa Vince sedang mengalami demam, ia pun berinisiatif untuk mencari beberapa obat di salah satu kota yang letaknya tak jauh dari sana. Dan ketika ia menemukan sebuah rumah sakit, Jeff menyuruh Dewey untuk menjaga di lantai bawah.
Sementara ia pergi ke lantai atas untuk mencari makanan, obat-obatan, bahkan ia juga menemukan jaket untuk dirinya sendiri. Tetapi tanpa disadari saat Dewi hendak mengambil sekotak makanan, ia tak sengaja menginjak sebuah ranjau hingga akhirnya ranjau itu menghancurkan seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Vince yang menyadari bahwa mereka sedang berada di sebuah kota pun langsung memakai pakaiannya untuk menjemput kedua robot tersebut. Tetapi sayangnya ia terlambat karena Dewi sudah hancur berkeping-keping. Kemudian setelah ia menemukan Jeff, ia mengatakan bahwa Dewi sudah tiada, sehingga mereka harus segera pergi dari kota itu sebelum orang lain menemukan keberadaan mereka. Tapi setelah malam tiba, Vince menyadari bahwa ada sebuah mobil membuntuti mereka, sehingga ia pun menyuruh Jeff untuk melaju dengan lebih cepat agar mereka bisa menjauh dari mobil tersebut. Setelah merasa cukup jauh, mereka mencoba bersembunyi di dalam sebuah terowongan. Tetapi karena terowongan itu terlalu kecil, mobil mereka pun sempat tersangkut dan tak bisa masuk ke dalam terowongan tersebut. Melihat Vince yang sangat panik, Jeff pun berinisiatif untuk mendorong mobil tersebut hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi dari kejaran mobil misterius itu. Beberapa saat kemudian ketika mereka sudah aman, Vince akhirnya menyadari bahwa panel surya yang ada pada mobilnya telah rusak. Ia pun sempat putus asa dan mulai menyerah terhadap kehidupannya. Tetapi meski begitu, Jeff tetap berusaha meyakinkan Vince bahwa mereka harus melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya Vince marah pada Jeff dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Jeff mengatakan ia yakin bahwa Vince dapat membawa mereka menuju jembatan yang ada di San Francisco, karena ia percaya terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Vince. Mendengar hal itu, Vince kemudian mulai menceritakan salah satu kisah masa lalunya ketika bencana itu mengubah manusia menjadi lebih ganas daripada hewan liar. Beberapa bulan setelah bencana ledakan suar matahari terjadi, Vince sempat mencari persediaan makanan dan berhasil menemukan sebungkus Indomie. Tetapi saat itu ia tak berani keluar karena ia melihat ada seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang sedang mencari persediaan makanan bersama ibunya. Awalnya ia berniat untuk menghampiri mereka, tetapi setelah ia mendengar bahwa si ibu menyuruh gadis itu untuk menembak seseorang yang ia lihat, Vince pun akhirnya hanya bisa berdiam diri sambil mengamati mereka berdua. Tetapi tak lama setelah itu ada mobil yang melintas di depan mereka berdua. Dan saat si ibu menyuruh orang yang ada di dalam mobil itu untuk meninggalkan mereka, tanpa basa-basi orang misterius itu pun langsung menembakkan senjatanya hingga akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Setelah mobil itu pergi, Vince mencoba menghampiri mereka dan ketika ia membuka tas berwarna pink yang sebelumnya dibawa oleh gadis kecil itu, ternyata di dalamnya berisi seekor anjing kecil sehingga ia pun merawatnya dan menamainya dengan sebutan Goodyear. Sejak saat itulah Vince berusaha untuk tidak mendekati manusia karena ia menganggap bahwa semua manusia jauh lebih berbahaya dari bencana itu sendiri. Keesokan harinya, Jeff berusaha melanjutkan perjalanannya menuju San Francisco. Tetapi ketika mereka hampir sampai, ia tak sengaja menabrak seekor kupu-kupu. Ia pun menghentikan mobil mereka dan segera membangunkan Vince. Awalnya Vince sempat kebingungan dengan apa yang terjadi di sana. Tetapi setelah ia melihat alat pengukur radiasi yang tiba-tiba mengalami penurunan, ia pun akhirnya sadar bahwa dampak ledakan suar matahari itu tampaknya telah berakhir. Kemudian Vince mencoba berjalan keluar tanpa menggunakan pakaian khusus miliknya. Tetapi ternyata sinar matahari itu sudah tidak membakar kulitnya lagi, sehingga ia pun sangat senang dengan kejadian tersebut. Saat mereka bertiga sedang berjemur sambil menikmati beberapa persediaan makanan, Vince kembali bercerita tentang ayahnya yang pergi meninggalkan rumah sebelum ia dilahirkan. Tetapi saat ia berusia 15 tahun, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah postcard dengan gambar jembatan San Francisco yang berisi tulisan bahwa ayahnya ingin bertemu dengannya. Vince kemudian bekerja sangat keras hingga akhirnya ia berhasil membeli sebuah jas yang saat ini sedang ia pakai. Ia berniat menunjukkan jas itu pada ayahnya, tetapi ia tak bisa pergi ke sana karena saat itu ibunya sedang sakit. Tak lama setelah ibunya meninggal dunia, tiba-tiba bencana ledakan suar matahari terjadi, sehingga ia pun tak bisa pergi ke San Francisco untuk menemui ayahnya tersebut.
Setelah mendengar cerita Vince, Jeff mengajaknya untuk segera melanjutkan perjalanan. Tetapi Vince sadar bahwa tubuhnya sudah tidak mampu untuk meneruskan perjalanan itu lagi. Ketika ia sedang menunjukkan pada Jeff cara bermain bola dengan Goodyear, tiba-tiba saja Vince mengalami batuk berdarah yang mengotori jas putih yang saat itu sedang ia pakai. Lalu Jeff mencoba membantu Vince untuk kembali ke dalam mobil. Vince justru mengajak Jeff untuk berjabat tangan, sehingga Jeff pun memeluknya karena ia tahu Vince sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Ketika hari mulai malam, Jeff akhirnya sadar bahwa Vince telah meninggal dunia. Sehingga ia pun mencoba melakukan proses kremasi terhadap tubuh Vince sesuai dengan informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistemnya. Awalnya Jeff merasa kesepian karena tak tahu apa yang harus ia lakukan tanpa adanya Vince. Tetapi saat ia melihat Goodyear mulai kelaparan, Jeff akhirnya mencoba mencari tahu bagaimana caranya membuka kaleng makanan tersebut. Setelah berhasil membukanya, ia pun memberikan makanan itu kepada Goodyear seperti yang pernah diajarkan oleh Vince sebelumnya. Perlahan-lahan ia dan Goodyear kemudian akhirnya bisa saling mempercayai satu sama lain, sehingga dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke San Francisco. Beberapa tahun kemudian, terlihat tanaman-tanaman liar mulai tumbuh di sekitaran tulisan yang dibuat oleh Jeff. Sementara Jeff sendiri saat itu sedang mengamati beberapa pesan yang tertempel di sekitaran sana. Ia sadar bahwa masih ada beberapa manusia yang berhasil bertahan hidup dari bencana ledakan suar matahari. Sehingga Jeff akhirnya memutuskan untuk mencari orang-orang tersebut, berharap ia bisa menceritakan pada mereka kisah tentang seseorang bernama Vince. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa.